Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, aku Indah Latifah. Lalu di samping saya ada Chongsa Amalia, Mauli Diana Berliandi, dan Kevina Eliora. Sebelum kita menjelaskan ide mini jazz kami akan menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, kalau misalnya musik ini bisa jadi alat diplomasi, apa sih bidang lain yang bisa digunakan sebagai diplomasi budaya di Indonesia? Nah, menurut kami selain musik ini, seni pertunjukan berpadu teknologi kreatif ini juga bisa menjadi sebuah alat diplomasi budaya Indonesia. Jadi lewat kombinasi keduanya, budaya lokal seperti cerita rakyat bisa dikemas secara modern dan juga menarik bagi penonton global. Jadi Peter Gonta berani membuat Java Jazz karena passionnya pada musik. Tapi kalau ditanya apa passion kami yang bisa memberi dampak sosial, passion kami ada di cerita dan juga komunikasi visual tentang bagaimana pesan itu bisa diubah menjadi pengalaman yang menyentuh emosi. Kami percaya bahwasanya lewat konten kreatif dan juga kampanye budaya yang diringkas secara estetik, kita bisa mengedukasi publik, menumbuhkan empati dan juga mampu memperkuat identitas bangsa tanpa terasa menggurui. Nomor 3, menurut kami, soft power seperti Java Jazz justru lebih efektif karena menyentuh sisi emosional dan pengalaman manusia. Musik, film, atau festival budaya membuat orang asing merasakan Indonesia, bukan hanya mendengarkannya. Melalui pengalaman budaya, Indonesia membangun citra positif dan membuka ruang dialog tanpa batas bahasa atau politik. Java Jazz memperkenalkan Indonesia sebagai negara kreatif yang terbuka pada kolaborasi global, sesuatu yang sulit dicapai lewat diplomasi formal yang membutuhkan macam-macam protokol. Dengan diplomasi budaya, kita dapat membangun koneksi, dan koneksi emosional jauh lebih bertahan lama. Kalau ditanya bagaimana festival seperti Java Jazz bisa tetap relevan bagi generasi muda di era TikTok dan juga AI, menurut saya kuncinya itu ada di kolaborasi dan juga interaktivitas. Festival musik sekarang tuh nggak bisa hanya jadi tempat menonton, tetapi harus jadi pengalaman juga. Nah, di sini Java Jazz tuh bisa membuka ruang bagi kreator muda, menghadirkan teknologi interaktif dan juga memperluas jangkauan lewat experience secara digital. Misalnya nih bikin AR Jazz stage experience, konten behind the scene di TikTok, atau kolaborasi dengan kreator muda yang menafsirkan jazz lewat gaya mereka sendiri. Apa makna berani mengambil langkah kecil untuk hal besar dari kisah Peter Gonta yang bisa kamu terapkan dalam hidupmu sendiri? Bagi kami, maknanya adalah berani memulai dari hal kecil, meski belum sempurna dan berusaha memperhatikan setiap detailnya. Seperti kata Khairul Tanjung, yang selalu menjadi pegangan oleh Peter Gonta, yaitu segala sesuatu adanya adalah di detail. Artinya, kesuksesan besar lahir dari ketelitian dan konsistensi dalam setiap langkah. Oke, sekarang kita masuk ke ide mini jazz kami yang akan dijelaskan oleh Kevina. Yang pertama ada judul dan konsep utama. Ide festival kami berjudul Lunar Legend Live. Ini adalah festival musik dan teater malam hari yang memadukan cerita rakyat Indonesia, musik jazz kontemporer, dan teknologi visual projection mapping. Tujuannya bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai bentuk diplomasi budaya modern, yaitu cara Indonesia berbicara kepada dunia melalui seni. Lalu ide acara ini, festival ini diselenggarakan pada malam hari, karena elemen lunar di sini menggambarkan tentang suasana reflektif di bawah cahaya bulan. Tempat orang dari berbagai negara bisa menikmati kisah dan musik bersama. Dengan bantuan projection mapping, seluruh area festival berubah sesuai adegan cerita, dari hutan, laut, hingga istana. Baik, selanjutnya adalah cerita dan juga musik. Cerita rakyat yang ditampilkan ini bisa berganti setiap tahun, misalnya Roro Jonggrang, Timun Mas, atau Jakatarup. Cerita ini dibawakan dalam berbagai bahasa dengan narator dan juga tokoh yang berdialog langsung di panggung. Sementara musik jazz menjadi pengiringnya untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan cerita. Kolaborasi antara musisi jazz internasional dan juga seniman lokal akan memperlihatkan bagaimana harmoni bisa tercipta dari sebuah perbedaan. Selanjutnya ada Wishes to the Moon. Pengunjung bisa menulis harapan atau pesan mereka dalam berbagai bahasa, dan pesan itu akan muncul di langit malam melalui proyeksi cahaya. Momen ini menjadi simbol persatuan dan harapan global. Sebagai penutup, festival ini menghadirkan cultural dialogue session bertema Storytelling as Cultural Diplomacy.
Di sesi ini, seniman, mahasiswa seni, dan duta budaya dari berbagai negara berdiskusi bagaimana cerita bisa menjadi alat diplomasi. Ini adalah langkah nyata bahwa seni bisa menjadi ruang dialog antar budaya. Terkait dengan kesimpulannya, secara keseluruhan, Lunar Legend Live itu bukan hanya sekedar festival musik, tetapi juga perayaan kebersamaan di mana cahaya, musik, dan cerita rakyat itu menjadi jembatan antara Indonesia dan juga dunia. Karena diplomasi tidak selalu lewat kata, kadang cukup dengan sebuah nada dan sebuah cerita yang hidup di bawah sinar bulan. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih semuanya.